Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Iman dan Pergumulan Hidup. Bacaan kita terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada saat ini manusia mengembangkan yang namanya adversity quotient, yakni kemampuan seorang individu untuk berpikir, mengelola, mengatur, dan menghadapi kesulitan dalam hidup sebagai upaya untuk berhasil dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Akan tetapi, sebagai orang Kristen, kita bukan hanya cerdas mengubah kesulitan, tapi kita juga mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam semua hal. Alkitab telah memaparkan bahwa Allah bekerja dalam kehidupan umat-Nya dan Allah menggunakan pergumulan-pergumulan untuk membentuk dan mendewasakan mereka. Para tokoh iman mengalami berbagai kesulitan dan mereka pun bergumul dengan Tuhan. Surat Yakobus ditujukan kepada jemaat yang juga sedang bergumul. Alkitab tidak memberikan penjelasan, tapi menurut catatan sejarah, mereka sedang mengalami penganiayaan, penindasan, dan tekanan sebagai orang Kristen. Yakobus menghibur dan mengajar mereka melalui surat kiriman ini. Nasihat apakah yang diberikan oleh penulis surat Yakobus? Yakobus berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata anggaplah dapat diartikan sebagai perubahan perspektif atau paradigma. Jadi, Yakobus mengajak jemaat untuk mengubah paradigma mereka tentang pergumulan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah bermaksud dan bertujuan jahat untuk umat-Nya. Hal ini bisa dilihat dari hati Allah yang mengasihi umat-Nya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tindakan kasih Allah ini menghendaklah mengubah pandangan kita tentang pergumulan. Jika kita menghadapi hal-hal negatif saat ini, Allah telah membawa kita pada tujuan yang positif. 1. Ujian itu menghasilkan ketekunan. Para tokoh Alkitab bisa memiliki iman yang teguh dan kuat karena mereka bertekun dalam mengikut Tuhan. Walaupun mereka menghadapi berbagai kesulitan, ketidakmengertian tentang apa yang dan mengapa berbagai peristiwa itu terjadi, mereka tidak membiarkan semuanya itu meruntuhkan iman dan kepercayaan mereka kepada Allah. Sebaliknya, mereka tetap percaya kepada Allah dan mencapai tujuan yang Allah maksudkan. Orang-orang yang tekunlah yang akan berhasil. Mereka tidak membiarkan kesulitan-kesulitan menghentikan langkahnya, tapi mereka terus berjuang untuk mengatasi berbagai kesulitan dan mencapai tujuan Allah. Yang kedua, ketekunan itu membuat kita menjadi dewasa. Kalau kita tidak mengubah sikap atau paradigma kita terhadap pergumulan dan kesulitan hidup, maka pergumulan itu akan perlahan menghancurkan hidup kita. Rasa marah, dendam, kepahitan, dan kebencian masih akan terus membelenggu kita. Tapi kalau kita mengubah sikap atau paradigma kita, maka kita bisa belajar dan menjadi dewasa melaluinya. Kita bisa mengampuni dan hal itu membebaskan. Kita bisa belajar untuk berserah dan percaya pada Tuhan. Dewasa dalam hal apa? Dewasa di dalam segala sesuatu. Tuhan ingin kita memiliki pengenalan yang benar dan mendalam akan dirinya. Tuhan ingin kita mengalami transformasi karakter. Melalui firman Tuhan di atas, kita disadarkan bahwa kita butuh hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat, kita bisa tetap meyakini bahwa Allah tidak bermaksud buruk untuk hidup kita. Lalu kita bisa mengerti rencana Allah dan pada akhirnya kita mampu tetap berjalan bersama Allah melewati setiap pergumulan hidup. Amin.